السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan musim yang sangat mulia, yang sangat agung. Musim apa? Musim amal soleh. Ya, setelah 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah. Yang bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Coba disimak ini. Ikhwani, rajul shalla rak'atain fi 10 Ramadan وآخر صلى ركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم، ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. Diulangi ya. Jelas enggak? Syekh Utsaimin mengatakan, bertanya ini beliau. إخواني، رجل صلى ركعتين في 10 رمضان وآخر صلى ركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم، ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. Ada yang menjelaskan? Beliau bertanya, seorang sholat 2 rakaat di hari-hari akhir Ramadan, dan seorang yang sholat 2 rakaat di 10 awal Dzulhijjah, mana yang lebih afdal? Yang pertama apa yang kedua? Sholat 2 rakaat di 10 hari akhir Ramadan. Yang satunya sholat 2 rakaat di 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Diulangi, seorang sholat 2 rakaat di 10 akhir Ramadan, di hari 10 akhir Ramadan. Yang satunya sholat 2 rakaat di 10 awal Dzulhijjah. Yang lebih afdal yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ngajong. Yang kedua nggak ada yang ngajeng semua. Mana yang lebih afdal?
Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya, sholat 2 rakaat di 10 hari akhir Ramadan dan sholat 2 rakaat di 10 awal Dzul Hijjah. Lebih utama yang di awal Dzul Hijjah. Tapi kata beliau, ini banyak orang yang tidak tahu, maka wajib untuk kita memberitahu kepada yang lain. Kalau kalian kemarin di Ramadan bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, menjaga amal-amal saleh, ayo ini hari ini tanggal 1 ini insyaallah, ya, tanggal 1 Dzul Hijjah ini sampai Idul Adha nanti, kerjakan, kejar amal saleh sebanyak-banyaknya. Kalian juga kenal ini suara ini. Sekarang Allah berikan kepada kita 10 hari terindah sepanjang masa. 10 hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada kita beribadah di hari-hari yang lainnya. Tapi yang jadi masalah, tidak sedikit di antara kita yang tidak peduli dengan hari-hari yang indah ini. Tidak bacaan Qur'annya dia tambah, tidak sholat malamnya dia tambah, tidak sholat duhanya dia lakukan, tidak puasa dia kerjakan. Apa yang antum cari? Kita bergelimang dosa, berlumuran nista. Sekarang Allah berikan kepada kita, innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Itu kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu peringatan buat orang-orang yang mengingat. Jamaah, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Enggak ada hari-hari sepanjang tahun yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Wa fi riwayatin azka, wa fi riwayatin afdal, wa fi riwayatin arja, daripada beramal soleh di 10 hari ini. Sehingga muncul pertanyaan dari para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah yang merupakan zirwatu sanamil Islam, seorang mengorbankan jiwa dan harta, berpisah dengan segala kesenangan hidupnya, itu tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari ini. Apa jawab beliau? Walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari. Yang tersisa 5 hari illa rajulun. Nah, gimana? Tertarik dengan kesempatan yang sangat utama ini? Gunakan waktu 10 hari awal Dzul Hijjah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beramal saleh, ya, amal yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Allah, dikerjakan di hari-hari ini. Di hari-hari ini, istilah kalian apa? Diviralkan, ya. Diviralkan. Ini hari yang luar biasa, hari yang sangat utama, tapi banyak kaum muslimin yang tidak peduli, ya, biasa-biasa saja. Ayo, sungguh-sungguh kalian. Kemarin kalian di Ramadan ada yang khatam 8 kali, 9 kali, ya, yang paling banyak 9 kali. Yang akhwat apa yang ikhwan ini? Nah, dari yang akhwat 9 kali, subhanallah. Nah, sekarang 10 hari Dzul Hijjah bisa 3 kali enggak? Apa 4 kali, ya? 3 kali. Sehingga 3 hari
khatam. Itu batas paling cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh ya. Baik, juga amal-amal yang lain seperti berikut ini. Jangan kemana-mana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Dzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, Fan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP. Oh, bukan, Fan. Ustadz, mohon maaf nih, Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustadz Fan. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih, Fan, zikir-zikir di bulan Dzulhijjah. Itu artikel dari mana? Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow, Fan. Ustadz, gimana sih Ustadz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong, Ustadz. Iya, makanya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir. Oke, Ustaz. Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua. Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi di antaranya banyak bertakbir, ya. Sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Abu Hammam hafizahullah tentang adanya takbir yang mutlak dan takbir yang muqayyad. Maka perbanyak. Kalau yang mutlak sejak hari ini atau sejak tadi malam, ya. Adapun yang muqayyad kapan mulainya? Ba'da subuh hari Arafah. Nah, itu berkaitan secara khusus dengan sholat, ya. Ba'da sholat, setelah salam ke kanan dan ke kiri, kemudian astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus secukupnya, kemudian baru dilanjutkan zikir ba'da shalah, ya. Setiap ba'da shalah seperti itu sampai asar. Ba'da salat asar tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Itu yang muqayyad. Yang mutlak ya kapan saja kalian sambil piket, sambil nyapu, sambil apalah, ya, bertakbir. Di antara contoh takbir itu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. Itu diantara lafaz-lafaz takbir yang diriwayatkan dari beberapa salaf kita rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya mari perbanyak amal soleh di hari yang sangat istimewa ini. Ayuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran kita adabu talibil ilmi, adab-adab menuntut ilmu. Al-faslul awal, fasal pertama, fi adabihi fi nafsihi, adab-adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Adab-adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri atau kepada diri sendiri. Al-awwal ay yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin. Ay yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Itu yang pertama. Sudah? Sudah yang pertama? Hah? Sudah yang pertama? Yang kedua? Kalian ditanya kok nggak jawab, nggak apa, itu gimana? Sudah yang pertama? Hah? Belum? Yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin. Uktub ya habib, tulis. Wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Membersihkan hati dari segala khianat, kotoran-kotoran, kedengkian, hasad, dan jeleknya akidah serta akhlak. Membersihkan hati dari segala ghish, ya. Di antara maknanya al-khianah, ghish itu khianat, segala kotoran-kotorannya, ya, kedengkian, hasad,
dan kejelekan akidah serta kejelekan akhlak. Tujuannya liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wa haqaiqi ghawamidihi. Tujuannya apa? Kalau hati kita ini bersih, ya, agar ilmu, ya, ilmu itu bisa masuk, bisa tertanam di dalam hati kita. Sebagaimana kalau kalian melihat seorang petani atau mungkin sebagian kalian juga petani, kalau di rumah membantu orang tuanya di sawah atau di ladang, atau minimal kalian melihat mereka ketika mereka hendak menanam tanaman. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Mempersiapkan lahan, ya, lahannya dibaguskan. Kalau ada rumput disemprot dulu, ya, diobat herbisida ya itu bawahnya, ya, dimatikan rumputnya, ya, sudah bagus bersih begitu. Kemudian apa? Kalau misalkan mau nanam pohon pisang, misalkan di lubang, masukkan pupuk, ditunggu pupuknya ini biar nggak panas, misalkan dikasih serindel wedhus, ya, tahu serindel wedhus? Apa itu? Kotoran kambing itu, ya, atau mungkin kotoran sapi. Kalau ditaruh langsung ditanam, kepanasan, karena memang kotoran binatang itu mengandung apa? Uap panas, termasuk kotoran kita, ya. Makanya sering saya ingatkan ini adab yang sepertinya sepele tapi sangat penting. Kalau kalian buang hajat, segera disiram, karena gasnya itu luar biasa. Jangan sampai yang nunggu, karena antri nunggu di luar pintu WC, wah, nggak kuat. Kenapa? Gas yang keluar dari dalam WC. Kalau kalian yang memiliki gas tersebut mungkin biasa, yang mencium aromanya itu yang luar biasa. Jadi ketika sudah keluar, ya, cepat disiram. Ini sepertinya sepele, ya. Yang saya dulu kayaknya pernah saya ceritakan kepada sebagian kalian, ya, lagi taklim atau lagi belajar, ya, taklim atau lagi belajar dulu di rumah, apa di mana, ada salah seorang kalian izin kemana? BAB, Ustaz. Nah, mungkin ketika dia BAB itu sudah keluar, nggak segera disiram sehingga gasnya itu nempel di bajunya. Setelah dia kembali, subhanallah, kita masih mendapatkan rizki gas yang nempel di bajunya. Jangan seperti itu. Ini sekali lagi sepertinya sepele. Antum mungkin nanti wantuna umroh, haji, yang ada kalanya kalau musim haji 20 orang ngantri satu WC. Mau geser situ mungkin 25 orang, ya, panjang banyak. Nah, itu jangan sampai menzalimi orang lain, ya. Jadi cepat disiram. Taib. Apa tadi? Kotoran binatang, ya. Taib. Nah, Pak Tani seperti itu. Kalau mau nanam, kasih pupuk organik seperti kotoran kambing, ayam, dan yang lainnya, ditunggu sampai gasnya tadi hilang baru ditanam. Seperti itu. Ilmu supaya betul-betul bisa masuk ke dalam hati kita, karena ilmu itu tempatnya di
otak apa di hati? Di hati. Mana dalilnya? Ilmu di hati, mana dalilnya? Ada hadiah khusus nanti yang dapat, yang bisa menjawab ini. Ilmu tempatnya di hati. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu, Al-Qur'an ilmu apa bukan? Sumber ilmu. Bal huwa ayat-ayat bayyinat yang berfungsi sebagai penjelas. Bahkan Al-Quran itu adalah ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, yang berada di dalam dada-dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Dalam dada, yakni di dalam hati kita. Baik, maka hati kita harus dibersihkan itu. Jangan menyimpan apa tadi? Khianat. Sering kita contohkan, kalian dititipi orang tuanya untuk membayar bulanan, malah untuk beli celana, untuk beli kerudung, untuk beli jajan, sehingga SPP-nya nunggak tapi jajannya Masya Allah, suka mentraktir teman-temannya, dermawan luar biasa, tapi hasil khianat. Jangan ya, kalian sudah dipercaya betul oleh orang tua kalian untuk dipondokkan ya, tinggal di kota santri ya, sudah percaya betul orang tua kalian, malah waktunya disia-siakan untuk apa? Untuk yang tidak bermanfaat atau bahkan untuk maksiat. Fanastaghfirullahaladzim wa na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan seperti itu. Waghil, kedengkian. Kalau kemarin dicontohkan Ustadz Ilham, kalian mendengar temannya beli HP merek tipe 001, wah saya harus beli yang 0012 misalkan. Ghil, hasad, wa su'i aqidatin wa khuluqin, dan juga jeleknya akidah serta akhlak secara umum. Bersihkan itu, bersihkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini insyaallah kalian sudah banyak yang hafal. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada mudghah. Ada apa? Segumpal atau sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baik semua jasadnya. Ditulis Arabnya yang sudah bisa ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika rusak daging itu, maka seluruh jasad juga rusak. Ala wahyal qalbu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu.
Ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Jika daging itu baik, maka seluruh jasad akan baik, dan jika daging itu rusak, seluruh jasad juga akan rusak. Ketahuilah dia adalah al-qalb. Yang qalb itu dinamakan qalb. Kenapa? Al-qalbu yusamma qalban. Limadha? Qalb dinamai qalb karena li taqallubiha, karena seringnya berubah-ubah. Ya, sering kita contohkan ini ya. Kalian belajar tajwid, ada pelajaran iqlab, nama lainnya qalb. Nun mati atau tanwin bertemu ba, berubah jadi apa? Berubah jadi mim. Contoh mim ba'di, contoh andalan ya. Mim ba'di, tulisannya min, nun mati, min ba'di, tapi dibaca mim ba'di. Qalb, iqlab, berubah. Nah, hati ini sering berubah-ubah ya. Mungkin sebagian kalian, terutama yang baru ini, kemarin ketika diantar oleh orang tuanya ya, senang sekali. Giliran orang tuanya pulang, sedih sekali. Baru saja padahal ya, masih ngobrol sama orang tuanya, dah ya le, langsung berubah ya. Masih ngobrol, sedang ngobrol ini seneng ya, bapak masih di sini, ibu masih di sini, mbah diantar orang sekeluarga misalkan ya, seneng masya Allah. Giliran udah dok, kamu masuk ya, kami keluar, langsung berubah ya. Begitu cepatnya perubahan ini. Maka apa? Banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak doa itu. Kita berubah-ubah ya, tapi jangan sampai perubahan dari ketaatan kepada maksiat. Kalau dari kesedihan menuju kepada kegembiraan, atau sebaliknya bahagia kemudian berubah jadi sedih, itu sifat manusiawi. Nabi SAW pun juga demikian. Tapi kalau berubah dari taat menuju maksiat, fa na'udzu billah. Baik, maka apa? Bersihkan ini hati-hati kita ini. Wa qala Sahlun At-Tusturi. Wa qala Sahlun At-Tusturi. Sahl isim tashirnya apa? Wa qala Sahlun. Ini kakaknya Suhel kayaknya ini ya. Qala Sahlun At-Tusturi, haramun ala qalbin, haramun ala qalbin. Yang baru-baru atau yang belum begitu bisa nulis didikte, tulis saja, nanti terus dicocokkan sama temennya, sama kakak kelasnya ya. Coba ini betul apa enggak ini mas, tulisan saya ini tadi, betul apa enggak ini mbak, tulisan saya ini ya. Gak apa-apa, belajar. Haramun ala qalbin ayyadkhulahun nuru, ayyadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal.
mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haramun ala qalbin ayadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram atas hati itu, haram atas hati. Haram di sini yakni apa? Mamnu, tercegah, tertahan, ya, tercegah, terhalangi bagi hati untuk dimasuki oleh nur, untuk dimasuki oleh cahaya. Apa nur di sini? Ilmu. Bukan Nur Khadijah, Nur Fatimah, Nur Asiyah, ya, bukan. Ya, jadi akan terhalang, tercegah, haram atas hati untuk dimasuki oleh nur, yakni ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Sedangkan di dalamnya, di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Jadi ilmu enggak akan masuk. Kalau toh masuk, bablas-bablas saja nanti, ya. Ilmunya tidak bermanfaat. Ya, seperti dulu juga pernah saya contohkan, ada orang itu hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Tapi pacaran. Ilmunya bermanfaat enggak ini? Al-Quran yang 30 juz bermanfaat apa enggak? Tidak. Sedangkan ilmu yang dicari adalah yang bermanfaat. Ilmu yang kita tuntut, yang kita minta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya yang penting dapat, bukan, tapi yang bermanfaat, walaupun mungkin sedikit. Ya, maka Nabi SAW mengajari kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan kepadaku, atau sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bukan Allahumma inni as'aluka ilman wasi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang wasi', yang sangat luas ya Allah, sehingga mengetahui segala sesuatu. Ya enggak mungkin. Yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah. Tapi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Ya. Baik, jadi bersihkan hati kita. Juga seperti dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani uktub tulis saja, ya, nanti terus dicocokkan sama kakak kelasnya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Sudah banyak di antara kalian yang hafal ini, ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi.
Aku mengeluhkan kepada Waqi', mengadukan ya, yang lebih tepat mengadukan ya, aku mengadukan kepada Waqi' akan jeleknya hafalanku, Siapa itu? Imam Syafi'i. Padahal hafalan beliau luar biasa, tapi masih mengadukan, hafalanku kok jelek ini sang guru ya. Waqi' itu gurunya ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Waqala, dan beliau mengatakan, innal ilma nurun, wa nurullahi la yu'ta lil asi. Innal ilma nur wa nurullah la yu'ta lil asi. Sesungguhnya ilmu itu nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sekali lagi, yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Contoh praktis siapa? Orang yang ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat. Contoh praktis, contoh real ya. Siapa? Al-Yahud, barakallahu fiik. Yahudi itu ilmunya banyak banget, tahu betul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan sahabat-sahabatnya. Juga Nasara tahu mereka, seperti ayat yang kalian hafal, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurah. Itu perumpamaan mereka yang ada di Taurat. Wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sudah tahu mereka. Lebih-lebih Yahudi ini tahu betul. Di antara buktinya ketika Nabi masih kecil diajak berdagang oleh pamannya yaitu Abu Talib ketemu siapa? Pendeta siapa? Bahira atau Buhaira ya? Terus dikasih tahu ini gini. Tahu, sudah tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Tapi sayangnya apa? Sayangnya ya, Nabi yang mereka tunggu, yang sudah mereka kenali itu, ketika betul-betul Nabi sudah terlahir dan diutus, mereka menolaknya. Limadha? Karena ternyata bukan dari Bani Israel. Yahudi dari kalangan Bani Israel sudah kenal betul ada Rasul penutup yang sifatnya luar biasa bagusnya. Ternyata setelah datang Rasul itu bukan dari Bani Israel, ternyata nggak mau, ditolaknya. Bahkan berapa kali Nabi SAW
hendak dibunuh, ya, hendak dibunuh. Baik. Nah, itu ilmu, tahu Yahudi, ya, tapi nggak bermanfaat. Makanya setiap hari kita berlindung kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita minta bukan jalan itu, ya Allah. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu yang banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan pula jalannya orang yang sesat, yaitu beramal tanpa ilmu. Al-maghdub alaihim al-yahud wa man sara ala nahjihim. Yang dimurkai yaitu yang banyak ilmu tapi tidak diamalkan, itu Yahudi dan orang yang seperti mereka, yang semanhaj dengan mereka, ya, yang semodel dengan mereka. Ad-dallin, orang yang sesat, yaitu beramal tanpa ilmu. An-nasara wa man sara ala nahjihim, orang-orang Nasara dan yang seperti mereka. Baik. Adapun yang kita minta sekali lagi, yang kita cari, yang kita mohonkan kepada Allah setiap hari, ilmu yang bermanfaat, walaupun mungkin itu sedikit, tapi yang penting bermanfaat. Makanya dalam doa yang lain Nabi mengajari, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang cuma sedikit, ya Allah. Enggak. Tapi beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Asani, adab yang kedua, husnun niyati fi talabil ilmi. Husnun niyati fi talabil ilmi. Bagus niatnya dalam menuntut ilmu. Apa bagusnya niat kita? Adalah ikhlas, ya. Sebagian penulis menempatkan ikhlas ini nomor satu, ya. Ada penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, nomor satu ikhlas, ya. Kalau di kitab kita ini disebutkan nomor dua, ya. Nomor satu tadi, dibersihkan hatinya dari segala penyakit, dari segala kotoran, dan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, bersungguh-sungguh, ya, seperti itu. Baguskan, luruskan niat kalian. Kalau ada niatan-niatan yang kurang bagus, yang tidak bagus, mohon kepada Allah petunjuk, ya. Sebagaimana dulu ulama kita sebagiannya mengatakan talabnal ilma lid dunya fadallana ala tarkid dunya. Kami dulu menuntut ilmu tujuannya untuk dunia. Ini para ulama kita tuh. Ucapan siapa ini? Talabnal ilma lid dunya fadallana ala tarkid dunya. Abdullah bin Mubarak, ya. Kami dulu menuntut ilmu untuk dunia, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen mendapatkan ini, pengen mendapatkan itu. Awal-awalnya, ya, ada kalanya kalian seperti itu. Ini ulama, apalagi kita, ya. Ulama kita dulu seperti itu. Belajar itu tujuannya untuk apa? Dunia di awal-awal perkaranya, awal-awal belajarnya. Tapi apa? Fadallana ala tarkid dunya. Kemudian ilmu itu menunjuki kepada kami untuk meninggalkan dunia itu. Jadi setelah didapat, ya, ilmu itu menunjukkan agar kita tidak lagi mengharapkan dunia dengan ilmu kita ini. Nah, jadi dibimbing terus, ya, diluruskan niatnya. Kalau ada niatan-niatan yang tidak baik seperti disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali di antara orang yang pertama kali diseret
di atas wajahnya ke dalam neraka adalah orang yang belajar Al-Quran. Tujuannya apa? Agar dikatakan qari, atau kalau perempuan qari'ah. Tujuannya itu biar dikatakan qari. Masya Allah bacaannya ya. Subhanallah. Hadapi itu supaya dikatakan kalau perempuan tujuannya itu Masya Allah ilmunya, Masya Allah hafalan dalilnya, hadisnya, Masya Allah bahasanya, itu dikatakan berilmu. Maka orang ini di antara yang pertama kali di atas wajahnya dicemplungkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar.